Ada kembali menyaksikan News Pagi, pemirsa. Aksi unjuk rasa saat pelantikan anggota DPRD Pandeglang, Banten berakhir ricuh. Mahasiswa merusak pagar kawat berduri dan saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Kepolisian ditugaskan untuk melayani masyarakat, bukan untuk. Terima kasih. Saya lanjutkan. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten Senin siang berakhir ricuh. Yang memberikan janji kepada kita pada saat sebelum pemilu 2024, kita melihat kawan-kawan, Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang mengamankan lokasi unjuk rasa. Para mahasiswa membakar ban bekas dan merusak kawat berduri yang dipasang sebagai barikade pengamanan. Mereka memaksa masuk ke gedung DPRD, namun petugas tetap memblokade jalan. Masa unjuk rasa memprotes revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR. Mereka meminta DPRD menjalankan tugas sesuai visi dan misinya. Selain itu, masa juga meminta KPU dan Bawaslu mematuhi putusan MK terkait syarat usia pencalonan kepala daerah. Nah, kami menuntut itu apabila memang misalkan DPRD ini tidak mampu menjalankan tugas misinya selama 22 tahun sampai dengan 3 tahun berturut-turut, maka ya harapannya mereka kebecus dong gitu. Artinya lebih baik mereka mundur gitu dari DPRD Kabupaten Pandeglang. Jadi percuma gitu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menampik informasi keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Bantahan ini juga disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ramai isu keretakan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo. Namun Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah informasi ini. Hasan Nasbi menyebut hubungan Joko Widodo dan Prabowo Subianto berjalan sangat baik. Pak Prabowo sebagai presiden elek dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat hari ini hubungannya sangat baik, sangat mesra. Dan kalau ada isu-isu di luar, buat kita itu mungkin bagian dari bunga-bunga demokrasi lah. Ya, kadang-kadang kan kalau nggak ada isu, nggak hangat politik kita. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada isu sama sekali antara hubungan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, tidak ada isu sama sekali. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto juga membantah isu keretakan. Ia menilai isu itu sengaja dibuat sebagai upaya adu domba. Menurut Prabowo, hubungannya dengan Presiden Joko Widodo sangat baik. Ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya sudah selesai ya. Nah, sekarang bagian yang menggembirakan. Kabar keretakan hubungan Prabowo dengan Jokowi berembus pasca Pilpres 2024. Warganet mengaitkannya dengan beberapa potongan video yang beredar dengan narasi negatif hubungan Prabowo dan Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Persaingan di Pilkada Jawa Tengah kian sengit pasca Jenderal Andika Perkasa diusung oleh PDI Perjuangan dan berhadapan dengan Irjen Ahmad Lutfi. Perang bintang ini diprediksi akan menambah seru perhelatan Pilkada Jawa Tengah. Bursa Pilkada Jawa Tengah semakin panas pasca PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi. Hari ini, Demokrat memberikan surat rekomendasi pada Irjen Ahmad Lutfi dan Taci Yassin menjadi lawan Andika Hendrar Prihadi. Pilkada Jawa Tengah akan menjadi medan tempur dua jenderal yang berasal dari TNI dan Polri. Ahmad Lutfi juga angkat bicara terkait hal ini. Mantan Kapolda Jawa Tengah itu tidak menjadikan Andika Perkasa sebagai seorang pesaing. Lutfi menjadikan kontestasi di Jawa Tengah sebagai ajang saling rangkul, bukan pesaing semata. Ia enggan menjadikan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa sebagai pesaingnya. Pak Lutfi siap untuk melawan. Kita tidak menciptakan kontestasi itu persaingan, tetapi kita ciptakan kontestasi yang saling menghormati, kemudian tepo seliro, rukun, sehingga kontestasi di wilayah kita akan menjadi sehat. Jadi saya mempunyai prinsip bahwa marilah berkontestasi yang dengan cara merangkul, bukan cara berhadapan-hadapan. Sebelumnya, nama Andika Perkasa telah diumumkan oleh PDI Perjuangan sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan Hendrar Prihadi. Selanjutnya, Andika Hendi akan bersaing dengan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin memperebutkan kursi nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu beredar informasi bahwa PDI Perjuangan akan usung duet Pramono Anung dan Rano Karno. Isu duet Pramono Anung Rano Karno muncul usai PDI Perjuangan batal mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. PDI Perjuangan dikabarkan tetap akan mengajukan kadernya sendiri. Bahkan Anies pun diminta untuk bergabung dengan PDI Perjuangan bila ingin mendapatkan dukungan partai. Bahkan beredar kabar Pramono Rano Karno akan didaftarkan ke KPUD DKI Jakarta pada Rabu pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Ya boleh. Ya, karena itu juga ada aspirasi juga dari bawah, gitu loh ya. Harus disebutkan, ya. Oke. Ya. Oleh sebab itu, ya, PDI Perjuangan tetap setia untuk ya mengutamakan terlebih dahulu kader-kader yang berasal dari internal partai politik. Itu jelas. Ya, itu jelas. Jadi, kalau begitu buat apa dong partai politik? Jangan ada orang yang merasa besar sendiri melebihi kebesarannya dari partai politik. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dan Golkar dalam Pilkada Banten. Golkar yang awalnya mendukung pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma kini berbalik arah setelah PDI Perjuangan lebih dulu mengusung Airin. Kejutan datang dari Partai Golkar dalam Pilkada Banten. Baru sehari resmi mendukung pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma, Golkar berbalik arah mendukung kadernya sendiri Airin Rahmidiani yang berpasangan dengan Ade Sumardi. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Dahlia menyebut langkah ini menunjukkan bahwa Golkar adalah partai yang terbuka. Kemarin memang ini prosesnya panjang. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau nggak barang bagus itu mungkin sedikit yang berminat. Saking bagusnya ada juga yang meminta kalau bisa ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan dan saya pikir kita, Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya
tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyebut tidak ada masalah terkait dukungan Golkar terhadap Airin. Menurutnya, PDIP sudah lebih dulu resmi mengusung Airin. Kita juga paham kondisi Golkar seperti saat ini, yang kita mengerti lah. Jadi tidak ada soal. Ya pasti ada Golkar dukung atau tidak dukung, ya kita PDI Perjuangan kan sudah resmi mengumumkan kemarin gitu. Kalau mau ikut-ikutan dukung ya syukur juga itu. Kita kan pasangan kemarin, pasangan dari wakilnya kan PDI Perjuangan. Kalau Airin kan belum bicara sampai soal kader tidak kader kan. Tapi ya kalau kemudian Golkar mendukung itu baik juga itu. Belum terlambat, masih ada waktu. Dukungan Golkar terhadap Airin diberikan setelah PDIP mengusung mantan wali kota Tangerang Selatan tersebut. Airin yang merupakan kader beringin justru lebih dulu dipinang oleh Banteng. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menantang politikus Partai Golkar, Airin Rahmidiani, untuk memakai baju berwarna merah hitam. Hal tersebut diungkapkan saat Airin menerima surat rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilgub Banten 2024 pada Senin siang. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah mau dijadikan, tapi coba masa nggak pakai merah hitam. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menantang politikus Partai Golkar, Airin Rahmidiani, untuk memakai baju berwarna merah hitam. Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam acara pemberian surat rekomendasi PDIP untuk Pilkada 2024 di DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Senin siang. Meski begitu, Airin memastikan dirinya saat ini belum menjadi kader PDIP dan akan fokus pada pendaftaran untuk memastikan berkas lengkap terlebih dahulu. Kita fokus dulu ya Pak De ya. Kita fokus dulu dalam rangka untuk bagaimana tadi yang Ibu Mega sampaikan, tidak mudah memenangkan dalam sebuah kontestasi apapun. Doakan, bukan hanya doa saja, tapi kita harus spirit untuk turun, berjuang, yakinkan masyarakat, sehingga pada saatnya nanti di tanggal 27 November masyarakat di Banten bisa mayoritas, insya Allah mayoritas memilih saya dan Pak Ade, dan kami dinyatakan menang. Dan yang paling penting, doakan dilantik jadi gubernur Banten, dilantik jadi wakil gubernur Banten. Amin. Amanah dan mampu menjalankan program selama 5 tahun. Sebelumnya, Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi resmi maju di Pilgub Banten 2024. Pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan untuk berhadapan dengan duet Andra Soni Dimyati. Tim Liputan iNews melaporkan. PKS kembali berubah haluan. Bila sebelumnya PKS usung Riza Patria dan Marcel di Pilkada Tangerang Selatan, kini PKS berbalik dan mengusung kadernya sendiri, yaitu Ruhama dan Sinta. D1 persetujuan parpol KWK kepada yang terhormat. PKS resmi menarik dukungannya untuk pasangan Riza Patria dan Marcel. Surat B1 KWK pun telah diberikan kepada pasangan Ruhama Ben dan Cinta Wahyuni Hairudin untuk maju di Pilkada Tangsel 2024. Semoga Allah memberikan takdir kemenangan pada pasangan ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Merdeka. Penyerahan surat ini sekaligus membuka pintu persaingan antara PKS dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Kepada yang terhormat Bapak Ruhama Ben sebagai calon wali kota Tangsel dan kepada Dr. Sinta Wahyuni Khairuddin sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Langkah PKS ini menjadi sorotan setelah sebelumnya PKS sempat menyatakan dukungannya untuk pasangan yang diusung Kim Plus, yaitu Riza Patria dan Marcel Widianto. Dengan majunya pasangan Ruhama Sinta, Pilkada Tangerang Selatan menyajikan pertarungan 3 pasangan.
Ketiganya yakni Ruhama Shinta yang didukung PKS, Riza Patria Marshall yang diusung Kim Plus. Sementara PDI Perjuangan maju dengan calonnya sendiri, yaitu Benyamin Daphni Pilar Saga. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan selamat atas terpilihnya kembali Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Dalam pernyataannya, Prabowo Subianto menyapa Surya Paloh dengan panggilan Bung Brewok. Kehadiran Presiden terpilih Prabowo Subianto disambut hangat Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Surya Paloh yang kembali terpilih menjadi Ketua Nasdem. Bahkan Prabowo tak sungkan menyebut Surya Paloh dengan sebutan Mas Brewok. Terima kasih kehormatan diberikan kepada saya untuk hadir di sini, dan dalam hari ini saya ucapkan selamat untuk sahabat saya, Saudara Surya Paloh, yang mungkin lebih dikenal sebagai Bung Brewok, gitu. Saya dari dulu pengen punya jenggot seperti Pak Surya Paloh, tapi nggak bisa-bisa gitu loh. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan kelakar bahwa roda kehidupan berputar. Ia pun menyebut dahulu Prabowo sebagai anak buah Surya Paloh yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Namun, kini keadaannya berubah. Mas Brewok yang saya hormati, boleh kan? Boleh. Selamat terpilih kembali sebagai Ketua Umum 2024-2029. Pak Surya dan saya perjalanan jauh. Kita sama-sama alumni dari alma mater yang sama. Alma mater Beringin. Saya dulu anak buahnya Pak Surya Paloh. Ya, beliau ketua Dewan Pertimbangan, saya anggota. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto juga menyampaikan hasil kajian bahwa Indonesia akan menjadi negara kuat dan makmur. Penutupan acara Kongres ketiga Partai Nasdem resmi digelar pada Selasa malam di Jakarta Convention Center. Sebelumnya, Kongres ketiga Partai Nasdem ini digelar 3 hari sejak 25 Agustus 2024. Dari Jakarta, Amrina Rida Auliasyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan atau B1 KWK kepada bakal calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Rekomendasi diberikan kepada pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Papua Tengah, serta bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Depok dan Bogor. DPP Partai Perindo resmi mendukung pasangan Willem Wandik dan Aloysius Giai menjadi bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Papua Tengah di Pilkada serentak 2024. Surat rekomendasi dukungan ini diserahkan langsung Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Saya yakin kedua beliau ini juga akan mampu memenangkan pertarungan ini dalam kontestasi Pilkada 2024, dan kita berharap akan memajukan Papua Tengah, dan yang paling pasti adalah bergami tangan bersinergi dengan Partai Perindo untuk kedepannya. Misi kami ini, Provinsi Papua ini kan baru pemekaran. Nah, sehingga pertama itu membangun suatu infrastruktur pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur jalan. Surat rekomendasi dukungan juga diberikan kepada calon wali kota dan wakil wali kota Depok, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, serta calon wali kota dan wakil wali kota Bogor, Dedi Rahim dan Jenal Mutakin.
Ini merupakan dukungan yang buat kami menjadi motivasi dan insya Allah akan kami maksimalkan dukungan yang diberikan Partai Perindo. Tentu saja dengan adanya tambahan ya dari dukungan dari Perindo ini menguatkan komitmen kami untuk bisa membangun Bogor lebih baik lagi. Usai menerima surat rekomendasi dukungan, para calon kepala daerah ini akan langsung turun ke lapangan, menyampaikan visi misi untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Dari Jakarta, Widya Bayuati, iNews melaporkan.